selamat sore buat seluruh rekan dan sahabat Oki Lamora di mana saja Anda berada. Tentunya telah beberapa bulan ke belakang saya vakum dalam hal program tentunya di OLDC di Oki Lamora dalam cerita yang pastinya di suasana sore hari ini kami hadir tentunya untuk menemani, dan alhamdulillah juga di sore hari ini saya ditemani ada rekan saya sama-sama satu profesi di dunia tarik suara plus sekaligus juga pembawa acara. Beliau adalah Bapak Andi, ya, Pak Andi, Abang Andi aja kita sebutnya, Abang Andi aja biar nggak terlalu tua gitu maksudnya. Ya, mereka tercinta tentunya yang baru gabung, sempat gabung ya, dan salam hangat, salam bahagia selalu. Tentunya kita kembali di episode yang tidak terhitung kayaknya ya di OLDC Oki Lamora dalam cerita yang pasti apapun bentuk ceritanya kita bikin happy. Oke, selamat sore Pak Andi, Bang Andi, selamat sore Bang Andi. Ya, ini sudah lama kayaknya, udah berapa puluh tahun kayaknya belum ketemu ya. Paling ketemu hanya sepintas-sepintas saja. Kalau nggak salah waktu kita ketemu itu waktu Bang Oki pentas di Villa Abah tuh di sana, di Puncak. Nah, yang mau oh, yang di Villa Abah. Iya, benar, alhamdulillah. Ingatannya masih jernih. Ya kan dibilang tadi kita ya, belum tua. Lumayan lah ya. Walaupun ini udah ada obatnya. Dikit-dikit nggak apa-apa, berwarna. Kan hidup ini perlu variasi. Betul Bang Oki. Oke Bang Andi, alhamdulillah tentunya juga di sore hari ini saya ucapkan terima kasih banyak sudah bisa hadir di OLDC menemani saya sore hari ini. Dan di jangka panjang kita tidak pernah ketemu, tentunya juga saya ingin beberapa hal yang akan saya pertanyakan ya. Boleh? Iya. Ini kan kita sama-sama di dunia entertain kan, di dunia pembawa acara, khususnya di dunia panggung kan. Dunia musik. Ya, dunia musik. Ini untuk perjalanan sekarang dunia musik, sependapat Bang Andi gimana nih? Karena kondisi suasana sekarang ini tidak begitu seperti dulu gitu. Kalau menurut saya di dunia musik sekarang ini nggak kayak dulu Bang Oki. Ya. Karena dulu itu kita begitu wahnya musik ya, kita pun ya bisa merasakannya. Ya. Tapi untuk sekarang ini, terutama ya yang kita hadapi sekarang ini, ya, kayaknya dunia musik ini ya mulai kayak agak-agak udah sepi. Ya, mulai menurun ya. Redup. Ya betul begitu. Ya, mungkin karena mungkin persaingan kali ya. Oke ya. Mungkin yang saya baca juga begitu, konteksnya di samping persaingan. Dan di samping itu pun juga mungkin perekonomian masyarakat, betul, ya, yang betul. Sudah tidak maksimal seperti dulu, ya kan? Kondisi sekarang ini. Kondisi seperti itu. Di samping itu juga, tapi punten kan teman-teman semua ya, meskipun ini harapan saya, ya, meskipun dalam suasana perekonomian yang tidak terlalu bagus, terus persaingan terlalu banyak, tapi kalau bisa hal-hal yang menyangkut standarisasi ya, standarisasi budget, hal-hal dunia hiburan juga tentunya jangan dijatuh-jatuhkan banget. Ya. Kan kalau dijatuh-jatuhkan banget tuh musik ini kok jatuh benar gitu ya? Ya jatuh benar. Nanti ujung-ujung masa depan kita sebagai entertainer juga agak sedikit terhambat. Betul. Ya. Jadi pengalaman saya begini Bang Oki. Ya. Jadi apa namanya di musik ini kayak dulu, kenapa saya bilang kayak dulu? Kalau sekarang ini banyak orang yang menjatuhkan itu kayak gitu. Terutama misalkan saya punya job, ya. Saya bilang Bang Oki tolong dong, saya minta tolong. Ya. Dengan kondisi sekarang sih saya job cuma ada segini, gitu kan. Ya. Tapi nanti suatu saat, nanti kalau saya pakai lagi Bang Oki, itu nanti akan saya naikkan lagi. Tapi ternyata itu nol, omong kosong, omdo. Dan bisa berkepanjangan. Betul. Jadi kita itu kayaknya musik ini kita dimanfaatin. Ya. Cuman mungkin kalau memang ya, saya dunia entertain, konteksnya begini, oke lah ini untuk dunia usaha, profesi, dunia bisnis. Tapi mungkin dari segelintir pemikiran itu, saya pun punya kolbu ya, punya rasa sosial. Andai kata memang di satu ketika ada saudara atau teman, siapa yang memohon benar-benar ingin dihibur tapi dalam keadaan darurat, ya mungkin itu bisa-bisa saja. Tetapi itu jangan dibikin keterusan. Ini yang jadi masalah. Oknum itu membuat sebuah keterusan yang dari sananya sekian, datanya ke sini jadi segini. Nah ini yang jadi masalah, yang jadi bahaya. Kalau memang kenyataannya benar seperti itu nggak masalah juga. Kita kan sama-sama saling menolong ya kan. Yang hajat bagaimana bikin hiburan, kita ingin menghibur, tapi di situ ada satu komitmen yang bagus. Nggak apa-apa juga kalau memang itu kenyataannya seperti itu.
Tapi saya bilang juga, saya mengingatkan pada istilahnya pada para musisi, terutama dia kita kan di musik ini kan, jadi yang benar-benar kita terbuai dengan nominal dan lain sekian. Tapi kita harus memikirkan bahwa kita punya keluarga. Oh iya. Ya bagaimana kita punya tanggung jawab. Itu. Kalau kata orang Sunda itu berangkat mau beteng, balik mau beteng. Itu, ya kan? Gitu ya. Bang Ani, tapi kan saya dengar selain di entertain, Bang Ani punya satu rutinitas atau kegiatan. Itu di mana? Sebagai apa? Saya kalau dibilang ini kita cerita dari awal aja ya. Saya dulu jadi satu perusahaan pabrik sepatu ya, itu Omas, terus dia perusahaan golek karena waktu itu ada moneter nggak salah. Ini sempat buka sendiri? Enggak, saya kerja sebagai karyawan, alih saya ke profesi di security. Nah sekarang ini saya sempat kerja juga ke Jakarta di perusahaan Aksalba lagi ya. Sampai sekarang saya kerja di Paledang. Di Paledang. Jadi security apa gimana? Kita jaga security juga, cuma kita bagian luar ya. Karena kita diambilnya dari tim keamanan lah, keamanan gitu kan, kita jaga security juga. Tapi alhamdulillah kita dengan usia sekarang ini apapun kita bentuk kerjanya kita nikmati. Ya, mungkin juga harapan saya begini, karena mungkin usia kita tidak seperti dulu lagi ya kan. Saya lebih cenderung begini. Kalau dulu kita karena power kita masih kuat, kita dengan menggunakan fisik. Mungkin kalau untuk sekarang kita agak sedikit menghemat tenaga, tapi lebih banyak menggunakan daya pikir ya kan. Kalau dulu sering dibilang orang-orang intelektual bilang, kalau dulu kerja keras, sekarang kerja cerdas. Gitu ya kan. Sekarang Pak Andi, kita menyangkut nih agak sedikit mendalam nih, sedikit mendalam. Karena konteksnya siapa tahu saya pun punya cerita yang kita sharing saja. Ini dalam hal dunia rumah tangga gimana? Aman, nyaman. Dalam rumah tangga, kita alhamdulillah ya. Untuk sebelumnya kita menghadapi tahun sekarang ini, tahun kebelakang saya alhamdulillah. Cuman untuk sekarang ini saya sedikit ada goncangan ada permasalahan tren itu kan ceritakan. Cuma biasalah ya. Biasalah itu. Tapi tetap saya akan tetap sabar. Tetap berjuang ya. Tetap berjuang, memperbaiki. Apapun nanti istilahnya keputusannya dari sang istri itu apa, saya akan terima dengan ikhlas. Iya. Mungkin kan juga saya harus buka juga. Yang saya rasakan ini yang saya rasakan karena pengalaman saya. Saya sekian puluh tahun berumah tangga, nah tiba-tiba kandas di akhir cerita di usia yang menjelang tua ya. Betul. Itu secara pribadi menyakitkan sebetulnya, Betul. Dan harapan saya juga jangan sampailah teman-teman saya, saudara-saudara saya kan mengalami seperti saya, jangan sampai kalau bisa. Tapi kan konteks hidup ini kan punya cerita masing-masing ya, punya takdirnya masing-masing. Kalau toh apa yang tidak diharapkan itu tetap terjadi, tetapi kita dalam keadaan sukacita, dalam keadaan senyum, tetap bahagia, tetap ikhlas. Harapan saya begitu. Tapi sebetulnya masalah di rumah tangga ini sebetulnya yang tidak diinginkan sebetulnya saya pribadi tidak menginginkan. Oh jangan sampai. Tidak menginginkan perpisahan. Ya jangan sampai. Tapi kalau memang takdir sudah menentukan, apa boleh buat. Ya itu mah beda. Kita tidak bisa memaksakan. Ya. Entah mungkin isi di belakang ada siapa, atau mungkin ada masalah lain lagi. Betul. Terutama di zaman sekarang ini mungkin terbentuknya ekonomi biasanya. Ekonomi. Ya. Kalau saya kan secara pribadi gini, mungkin teman-teman saya banyak yang bertanya kenapa bercerai kan begitu kan. Konteksnya pasti orang berpikir kalau tidak ekonomi ada hal-hal yang di orang ketiga lah, orang kelima lah, jangan gitu kan. Kalau gitu kan. Ya. Nah, tetapi konteksnya di sini saya selalu berpikir bahwa cerita ini akan selalu berubah ya sesuai dengan kondisi dan situasi. Kalau toh memang kita punya cerita baru, mudah-mudahan cerita-cerita yang akan datang ini lebih asik, lebih indah, ya kan. Meskipun kita lalui dengan sebuah problem yang menyakitkan, ya kan, yang membuat kita drop dalam hidup. Ya, mudah-mudahan kedepannya harapan kita lebih baik. Tapi dengan liku-liku hidup yang kita alami, terutama saya pribadi dengan apa yang sekarang ini saya rasakan, kalau kita udah mungkin perjalanan selama 30 tahun sampai terhenti di tahun ini, saya akan lego, saya akan ikhlas. Amin. Mungkin ini takdir. Amin. Emang harus begitu. Saya juga benar ikhlas karena walaupun kita ada masalah apapun itu masalahnya, tapi tetap isi yang paling terbaik is the best. Ya, amin.
Makanya saya membuat sebuah program OLDC ini adalah sebuah misi ya, sebuah misi saya di Oke Lamora dalam cerita ini, karena semboyan saya di situ apapun bentuk ceritanya kita bikin happy. Nah di sini karena saya tahu perjalanan manusia itu berbeda-beda ceritanya, versinya berbeda-beda. Tetapi kata bapak saya dulu itu suka dan duka itu berempet, ya kan? Susah dan senang itu bergandengan. Jadi kalau misalkan hari ini kita senyum, jangan bahagia dulu, sebab mungkin sore atau besok kita akan menangis. Nah itu yang jadi masalah. Jadi yang paling terpenting itu bagaimana caranya kita membuat atau menciptakan sebuah kebahagiaan. Betul. Seperti itu. Sekarang harapan ke depan bagaimana, Kandi? Dalam hal ekonomi, dalam profesi ataupun dalam rumah tangga, harapannya ke depan, baik buruknya bagaimana nih rancangan ke depan? Sebetulnya seperti yang saya bilang tadi, harapan saya pertama dari segi rumah tangga saya, sebetulnya saya pribadi pun tidak menginginkan perpisahan atau apapun itu. Kita menyadarilah masing-masingnya dengan saling menyadari ya. Saya mengkoreksi diri sendiri, terus dari hal misalkan untuk profesi tadi dibilang, kalau profesi karena dengan usia ini selama kita mampu tetap berjuang. Nah, selama kita mampu tetap kita berjuang. Tapi kalau memang Allah sudah kasih kita begini, dan nikmatin aja. Sudah begitu keadaannya kan. Kalau misalkan semua harapan manusia itu sama, ingin maksimal kan, ingin memuncak, ingin mencapai sebuah ketinggian, sebuah cita-cita sebagai harapan besar. Tapi karena konteks tadi itu kalkulasi dengan usia kita, ya kan, keberadaan zaman, jadi sekarang itu kita lebih banyak ke legowonya, lebih banyak ke menerimanya, gitu kan. Yang terpenting kita jangan putus pengharapan, kita berjuang, kita berusaha bagaimana caranya bisa merubah keadaan yang kurang begitu baik akan menjadi lebih baik. Jadi itu saja kira-kira kalau menurut saya. Jadi pada intinya ini kayak judul lagu, apa tuh? Perjuangan dan doa. Iya itu penting. Apa yang bisa disampaikan, Bang Andi, sore hari ini? Kalau untuk disampaikan untuk rekan-rekan semua, terutama di rekan rekan di sini, itu kita bagi terus apapun itu hal apa tuh rintangan yang ada kita jalani, gitu kan. Apapun masalahnya kita harus legowo, kita harus menerima dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita semua kedepannya maju, terutama di musik ya. Yang penting intinya satu, yang penting kita sehat. Itu yang paling terpenting. Diberikan keberkahan usia semua. Nah, gitu. Yang paling harta yang paling termahal kan sehat. Sehat itu yang paling terpenting. Ya, Bang Andi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah bisa hadir di OLDC ya. Juga tentunya meskipun tidak terlalu vulgar, tapi intinya sudah bisa saya baca, sudah bisa saya tarik kesimpulan bahwa sesungguhnya hidup ini adalah hanya menikmati sebuah cerita. Mungkin ini buat teman-teman, rekan-rekan yang di mana saja, sahabat Oke Lamora ya, di sore hari ini mungkin setiap manusia punya nasib dan takdirnya masing-masing. Ya, tapi yang paling terpenting, apa sih tujuan hidup yang sebenarnya? Nah, itu kan ada sebuah pertanyaan tuh. Sebuah pertanyaan itu harus kita jawab dengan cepat sekali. Tujuan hidup ini adalah bahagia. Nah, bahagia ini dalam konteks apapun bentuk ceritanya, mau pahit, mau manis, mau asam, mau ketir, tetap kita ciptakan bahagia. Itu yang paling terpenting. Dinikmati saja. Ya, barikan tercinta dan sahabat Oke Lamora di mana saja berada, barangkali sebelum kami akhiri bincang-bincang sore hari ini, nanti kita akan duet bareng ya, Bang Andi ya. Karena sama-sama satu profesi, nyanyi kita bareng gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa menikmati dan bentar lagi kami akan mempersiapkan segala sesuatunya. Anda bisa nikmati olah vokal kami berdua. Tak sebening hati. Yang ada di studio buat Bang Mangga, kameramen kita Bang Dempru. Untuk hatinya sebening hatiku, mengapa kau cepat tergoda, lalu cepat kau serahkan cintanya seperti cinta
apakah dosa dan salahku padamu? Engkau pergi dariku. Jangan mudah berjanji bila kau tak tepati, untuk hanya sekali ini kegagalan kita pertama. Jangan mudah berjanji bila kau tak tepati, cukup hanya sekali ini kegagalan cinta pertama. Kenangan takkan aku lupakan, tentu hatinya sebening hatiku. Mengapa kau cepat tergoda, terlalu cepat kau serahkan dirimu. Belum tentu cintanya semulia cintaku. Mengapa kau tinggalkan aku? Apakah dosa dan salahku padamu? Engkau pergi dariku. Tercinta sahabat Oke Lamora di mana saja Anda berada, barangkali demikian tadi bincang-bincang saya bersama rekan seprofesi, ada Bang Andi ya, dan diteruskan juga dengan duet bareng ya, Tak Sebening Hati. Mudah-mudahan bisa menghibur suasana sore hari ini, dan tentunya juga terima kasih buat Bang Andi ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan tetap berkah, sukses terus ya, tambah maju usahanya, dan yang paling terpenting mudah-mudahan rumah tangannya bahagia lagi ya. Ya mereka tercinta, mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap bahagia ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Dan tentunya tetap konsen di program saya di OLDC di Oke Lamora dalam cerita, apapun bentuk ceritanya kita bikin happy. Oke, selamat sore, salam hangat, salam bahagia selalu, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.